ini biasanya tanda ini itu biasanya disebut oleh pengguna dunia maya atau pengguna dunia internet, pengguna Chrome, mereka sebutnya adalah aplikasi waffle karena bentuknya sekira seperti waffle gitu ya, pancake waffle gitu. Tetapi Google menyebutnya sebagai application launcher. Ya, ada di sini, kemudian kita klik, kita masuk kepada kalender. Nah, saya percaya bahwa bahwa Bapak Ibu sudah pernah melihat seperti ini. Saya ubah dulu dalam bentuk month ya supaya kelihatan lebih lebih terlihat semua secara global. Nah, Bapak Ibu kalau kita mengenal Google Calendar, kita lihat paling atas itu adalah kita sebut dengan main menu atau menu utama. Ya, sebelah kiri ini adalah cara untuk membuat kalender baru atau event baru. Kita klik di create sini. Tetapi ada cara lain juga nanti saya akan informasikan. Kemudian ini adalah kalender tanggalnya, di mana event kita akan lihat atau di mana event tanggal berapa yang akan kita buat meetingnya, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya Bapak Ibu ada namanya meet with, ya ini kalau bahasa Indonesia ya. Sebentar Bapak Ibu, saya rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya sama. Oke, ini Silakan Bapak Ibu sambil dibuka ya Google Kalendernya supaya kita bisa sekaligus langsung praktek juga. ya, minta maaf. Tadi saya relaunch jadinya terputus, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya coba kembali ya. Untuk ya, share screen dulu, Pak. Oke. Nah, bagian tetap sama ya. Bagian sini meet with, kalau Bapak Ibu sama ya? Meet with atau apa? Bertemu dengan atau apa tampilannya? Sama ya, meet with ya. Kemudian di bawahnya itu adalah My Calendar, nanti saya akan jelaskan. My Calendar ini terkait dengan kalender-kalender apa aja yang bisa kita create eventnya. Ya. Kemudian di bawahnya ada namanya Other Calendars. Ya, nanti ini akan berhubungan dengan bagaimana kita bisa berlangganan kalender atau kita subscription kalender. Kemudian di atas, ini adalah tanda today, itu artinya kalau kita klik di sini, maka akan diarahkan kepada kita tanggal hari ini, yaitu tanggal 19. Jadi misalnya kita sudah pindah-pindah bulan, seperti ini, kemudian kita mau langsung ke tanggal hari ini, kita tinggal klik today di sini. Maka dia akan mengarahkan langsung ke tanggal hari ini. Gitu ya. Kemudian tanda lebih besar, lebih kecil ini itu untuk mengarahkan mau ke bulan apa kita. Ya. Itu sama seperti kita misalnya mau menggunakan kalender di sini juga bisa, sama aja. Tetapi nanti kita tinggal pencet di klik di salah satu tanggalnya, maka dia akan mengarah, view kalendernya akan mengarah ke tanggal yang kita mau. Kemudian ini adalah untuk search dan ini adalah untuk settings. Sedangkan ini adalah calendar view, ya, tampilan kalendernya. Kita mau per hari bisa, misalnya per tanggal 21, atau per week, berarti selama 1 minggu ini kita bisa lihat kalendernya, atau per bulan. Gitu ya, atau bisa juga per tahun. Kalau per tahun dia akan menampilkan seluruh bulan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama yang akan saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah kita akan membuat kalender. Kita akan membuat event, maksud saya. Kita akan membuat event. Pertama-tama misalnya ini adalah event saya. Kemudian misalnya di bulan Juni, saya akan membuat sebuah event di tanggal 7. Ya. Cara membuat eventnya,
boleh ada 2 cara, pertama klik di sini, tanda create, atau bisa juga langsung ke tanggalnya atau di kotak tanggal yang kita mau, ya. Misalnya saya klik di tanggal 7, saya klik di situ, langsung muncul, pop box untuk mengisi data, meeting kita, data event kita. Kita tinggal isi judul meeting, misalnya, pertemuan dengan orang tua, misalnya ya. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa pilihan, ya ada event, event itu adalah meeting, kemudian out of office, ini sebenarnya adalah sebagai slot atau tanda bahwa kalau ada yang mengisi atau mengundang kita di tanggal tersebut, di tanggal 7 ini, maka akan diberikan, informasi atau notifikasi kepada orang yang mengundang bahwa kita ada di luar kantor. Jadi, kita bisa langsung me-reject. Contoh aja misalnya, saya klik di sini maka akan ada tampilan seperti ini, ya, hari Senin tanggal 7 itu dia akan tanya apakah automatically decline meetings atau enggak. Ya, kalau misalnya tidak, itu kita bisa uncentang. Kalau ya, kita langsung centang. Dan juga ada pertanyaan apakah Alphonse hanya tadi out of office bisa dijelaskan lagi, tadi putus-putus Pak suaranya. oh sorry Pak. Oke, saya kembali ya. Jadi klik di sekarang sudah jelas Pak ya? Oke. Ya, Nah, jelas Pak. oke, saya ambil contoh judulnya adalah pertemuan dengan misalnya gini, saya dinas luar. Kemudian saya pilih out of office. Maka di dalam out of office itu ada beberapa setting yang bisa kita pilih, ya. Pertama adalah apakah kita mau me-reject otomatis setiap undangan meeting di tanggal tersebut atau tidak. Nah, ini bisa kita centang atau uncentang, gitu ya. Kemudian yang di atas ini only new meeting invitation. Jadi kalau kita misalnya klik ini, maka hanya undangan yang baru yang di-reject. Tetapi undangan yang sudah lama tidak di-eject, yang di atas. Tapi kalau yang di bawah adalah undangan yang lama maupun undangan yang sudah undangan yang baru maupun undangan yang sudah lama, itu akan di-reject sama dia. Gitu ya. Kemudian message-nya itu adalah decline because I'm out of office. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menampilkan pesan pada saat Bapak Ibu di luar kantor, supaya pada saat ada orang yang mengundang Bapak Ibu untuk meeting di jam tanggal tersebut, maka akan keluar message seperti ini, gitu. Kemudian ada task. Nah, task ini adalah hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, kalau misalnya Bapak ya, misalnya periksa ulangan, periksa penilaian harian, misalnya periksa PH, gitu ya. Nah ini klik di task, maka muncul seperti ini. Apakah hanya hari aja, all day, atau tidak? Kalau tidak, dia akan menampilkan jam berapa due date-nya. Ya, kita tinggal bisa memilih misalnya tanggal 11. Setelah itu kita tinggal isi keterangannya, yaitu memeriksa penilaian harian matematika misalnya. Matematika. Ya, kemudian kita save. Itu untuk task. Nah, pada saat saya klik di task, ini nanti akan otomatis akan muncul juga di task yang ini. Ya, ini kurang lebih sama. Jadi, task ini adalah semacam reminder saja bahwa kita perlu melakukan pemeriksaan penilaian harian itu di tanggal ini, di jam ini. Itu task. Ya, jadi kalender bukan hanya berfungsi untuk membuat undangan atau meeting aja, tetapi juga sebagai reminder atas pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kalau appointment slots itu nanti akan saya jelaskan di belakang, ya, itu cukup seru Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan kembali ke event. Jadi event kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya event saya ada pertemuan dengan orang tua. Saya seperti itu ya. Tanggal berapa? Tanggal 7 jam 11 sampai jam 12 misalnya. Gitu ya.
Nah, kemudian, Bapak Ibu ini, repeat, Bapak Ibu sudah tahu mestinya ya, kalau repeat itu artinya saya bisa mengulang, apa namanya, event ini per hari, per bulan, dan selanjutnya. Nah, add guest ini artinya nanti, adalah kita bisa mengundang orang lain untuk ikut dalam meeting kita. Ya misalnya saya add guest misalnya Bu Dewi. Bu Dewi, undang Pak Anton, ya, untuk meeting misalnya. Nah, setelah itu ada, kalau saya mau lihat menu secara lengkap, saya bisa klik more options. Jadi lebih lengkap, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada join, with Google Meet. Kalau kita mau, online secara Google Meet, kita bisa klik di sini. Kemudian nanti akan ada settingan seperti ini. Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu, kalau kita mau meeting, kita mau manage meeting atau membuat event dengan menggunakan Google Meet, ini ada tanda setting di sini. Nah, quick access ini itu menunjukkan begini Bapak Ibu, kalau pada saat Bapak Ibu sudah membuat, kalender dan Google Meet-nya sudah ter-create, kalau ini dicentang, maka setiap orang yang ada di dalam organisasi kita atau di Atalia, itu bisa langsung masuk ke dalam Google Meet tersebut, ya. Tetapi kalau saya uncentang, mereka tidak akan bisa masuk, termasuk dengan yang ada di Atalia. Jadi misalnya saya yang membuat, kalender, saya yang jadi host, mereka semua harus menunggu saya untuk masuk dulu, baru yang lain bisa masuk. Ya, termasuk orang Atalia. Ya, bukan hanya orang luar, tetapi termasuk orang Atalia. Nah, jadi hanya orang-orang yang diundang saja yang bisa masuk tanpa kita approve. Kayak di Zoom itu, kita perlu approve ya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi, semua yang akan masuk ke kita kalau tidak diundang, itu perlu approval kita. Gitu ya. Saya cancel aja. Nah, ini di Bapak Ibu pasti nggak ada. Ya, ini karena saya menginstal satu add-on, itu yang namanya Zoom Scheduler. Jadi saya bisa membuat link meeting Zoom juga di saya. Tapi saya nggak jelaskan Bapak Ibu di sini karena kita jarang pakai ya. Yang pakai biasanya admin. Karena Bapak Ibu kan tidak bisa membuat link Zoom sendiri, tetapi kami admin yang membuat link Zoom. Kemudian ada add location. Add location ini kalau kita berbicara soal meeting offline. Jadi kalau misalnya kita bicara soal offline, kita bisa klik di sini dan kita ketikkan lokasi di mana kita akan meeting. Misalnya kita ketikkan sekolah Atalia, seperti itu, maka secara otomatis akan tercatat bahwa meeting kita itu akan dilakukan di sekolah Atalia. Kalau kita mau melihat petanya, bisa lihat di sini, preview in Maps. Jadi siapapun yang kita undang, itu bisa tahu posisinya di mana melalui Google Map. Jadi memang tersambung dengan Google Map. Kemudian notifikasi ini adalah semacam reminder. Kalau kita lihat di sini, itu adalah ada notifikasi 10 menit sebelum meeting. Saya bisa ganti misalnya dengan beberapa saat sebelum, misalnya saya ganti di sini ya, 1, dan saya ganti di sini jam. Berarti ini 1 jam sebelum meeting. Saya bisa ganti dengan day, seperti 1 hari sebelum meeting, gitu. Kalau 1 notifikasi nggak cukup bagi saya perlu 2 notifikasi. Saya bisa tambah di sini, add notifikasi, dan notifikasinya saya tidak mau pakai reminder, tapi saya menggunakan email. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi pada saat, misalnya saya tulis di sini, 1 hari, atau 1 minggu deh, misalnya gitu ya. Jadi, meetings ini akan mengirim email ke Bapak Ibu 1 minggu sebelum meeting melalui email, dan 1 hari melalui notifikasi. Jadi itu bagi orang yang sering lupa dan segala macam, ini diperlengkapi dengan notifikasi. Dan ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa 2 notifikasi kurang, bisa tambah jadi 3 notifikasi. Dan itu bisa kita lakukan. Ya, itu untuk memudahkan kita. Nah, untuk kalender, ini adalah biarkan saja dulu Bapak Ibu. Ini biarkan saja seperti apa adanya dengan nama kita. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang apa fungsinya.
Sedangkan ini adalah warna. Jadi pada saat kita membuat event, kita bisa memilih event kita nanti di kalender itu warnanya apa. Misalnya saya bisa pilih hijau. Nah, kemudian ada namanya busy atau free. Untuk sementara kita biarkan aja dulu busy, Bu, karena ini busy adalah sibuk ya. Berarti meeting ini memakan waktu kita. Jadi artinya kita set sebagai busy, sebagai sibuk. Dan ini adalah default visibility. Nah, ini cukup penting Bapak Ibu, settingan ini. Ini kalau misalnya kita pilih public, itu berarti orang lain yang ada di dalam orang lain itu bisa melihat Google Calendar kita. Jadi kalau mereka ketik nama kita, mereka bisa melihat apa yang ada di dalam kalender kita. Kemudian kalau kita isi private, itu maka itu akan tersembunyi, hanya kita yang tahu kalender kita. Ya, paham ya maksudnya? Jadi ada dua. Jadi Google menawarkan dua hal ini, apakah mau di public atau mau di private. Anggaplah saya tulis public ya. Nah, kalau di public dia akan kasih tahu begini. Anyone can see these events details including the description and names of attachment. Jadi kita notice akan hal itu. Dan selanjutnya kita bisa tulis kata-katanya ya, undangannya. Biasanya apa istilahnya ya? Kata-kata sambutan misalnya yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah ya. Misalnya saya mengundang Bapak Ibu untuk meeting di tanggal dan waktu di atas. Mohon kehadirannya. Nah, setelah selesai, saya bisa juga masukkan attachment, misalnya kalau misalnya saya mau masukkan ada notulen, atau saya memasukkan attachment, itu bisa saya klik di attachment, saya bisa input di dalam box ini. Nah, udah nggak keluar ya. Wah, di tempat saya nggak keluar. Kalau minta tolong fasilitator cek apakah keluar nih attachment-nya untuk memilih file. Karena di tempat saat ini tidak keluar. Tetapi pada saat saya mencoba, itu akan ada pilihan untuk kita bisa mengupload file yang kita mau. Ya, pokoknya attachment lah untuk bisa. Gimana? Bisa Pak Victor? Bisa sih Pak. Bisa, ya? Jadi di situ nanti ada drive saya, drive Ya. bersama dibagikan ke saya atau upload file. Jadi bisa opsinya itu Pak. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba ya. Di tempat saya ini nggak keluar saat ini, mungkin karena masalah internet dan segala macam. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa melihat di sisi kanan, itu adalah ada guest. Ya, guest itu yang saya undang. Peserta meeting saya. Kalau kita lihat di atas adalah Willy Alphonse itu sebagai organizer, itu adalah pemilik meeting, kemudian saya mengundang Pak Anton, dan saya mengundang Bu Dewi. Dan di bawah, itu ada settingan juga untuk permission dari tamunya, dari guestnya. Jadi kalau saya centang di sini, berarti tamunya atau guest itu bisa memodifikasi event saya. Saya nggak mau dong, makanya saya uncentang. Ya. Kemudian di bawahnya invite others, berarti tamu atau guest saya itu bisa mengundang guest yang lain di luar sepengetahuan saya. Itu bisa. Saya nggak mau juga, berarti yang saya mengundang hanya Bu Dewi dan Pak Anton, misalnya gitu ya. Dan guest saya bisa melihat siapa yang saya undang. Jadi Bu Dewi bisa melihat siapa aja sih yang diundang, atau Pak Anton bisa melihat siapa aja sih yang diundang. Itu kalau saya centang ini berarti mereka bisa melihat. Tapi kalau tidak, mereka tidak bisa melihat. Gitu ya. Oke, saya mau coba ganti nama menjadi misalnya pertemuan lanjutan barbecue, gitu ya. Kemudian saya undang misalnya seluruh fasilitator, misalnya Pak Melvin, Pak Julius Andi, Pak Victor, Bu Febri, itu semua ya. Ada yang lewat? Udah, termasuk Bu Dewi, misalnya karena Bu Dewi paling antusias, saya undang juga nih. Kita bisa libatkan sebagai fasilitator nantinya, gitu ya. Setelah ini saya save, Bapak Ibu. Pada saat saya save,
itu akan ada pertanyaan, apakah mau back editing, jadi apakah saya akan mengundang tamu-tamu itu dengan email, atau saya mau back editing, mau kembali, nggak jadi, cancel, gitu. Atau saya tidak perlu mengundang email, cukup mereka melihat dari kalender aja, atau saya mau send email. Nah, saya pilih send email. Nanti di teman-teman yang saya undang, itu akan muncul email, dan juga di Google Calendar mereka, itu akan muncul satu titik atau satu event, di mana event itu berjudul bentar, ini lagi setting. Yang berjudul tentang pertemuan lanjutan barbecue. Masuk nih Pak undangannya. Udah masuk ya? Masuk. Wah, ini Sudah Pak. agak error nih. Dia oke. Kalau sudah masuk, sebentar ya. Oke, kalau yang sudah masuk, Bapak Ibu bisa minta tolong di accept. Jadi kalau kita lihat seperti ini masih kosong ya. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa mereka sudah accept atau tidak. Tetapi kalau mereka tamu saya sudah accept, yang saya undang tadi, itu tanggal berapa tadi ya? Tanggal 7 Juni, ya, tanggal 7 Juni. Nah, saya lihat ada tanda centang di sini. Kalau ada tanda centang di sini, itu berarti Pak Victor sudah jawab yes. Berarti sudah di-accept. Jadi saya tahu bahwa Pak Victor sudah oke untuk meeting saya. Misalnya minta tolong teman-teman fasilitator yang lain untuk boleh direspons Google Calendar saya. Pak Alphonse ini kayaknya tampilannya masih yang editing, Pak. Oh, masih editing ya? Yang di layar. Oke. Ini? Oke. Udah ya? Oke. Jadi saat ini sudah semua, hampir semua menerima undangan saya dengan adanya tanda centang seperti ini, itu menunjukkan bahwa sudah diterima. Ya, mereka sudah menerima pinangan saya, sudah menerima undangan saya. Dan satu lagi informasi, misalnya begini, Bapak Ibu kalau misalnya mau menerima, tetapi dengan adanya catatan bahwa, sorry saya mungkin terlambat, Bapak Ibu bisa klik bagian bawah sini. Pada saat Bapak Ibu klik event yang saya undang tadi, bisa klik di bawah sini, ada add note di situ. Ya, add note, Bapak Ibu bisa tulis misalnya, maaf saya datang agak terlambat. Tinggal send, nanti di saya itu akan muncul notifikasi bahwa di bawahnya itu bahwa ada note, maaf saya terlambat. Seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi hanya dengan Google Calendar terkait dengan event, terkait dengan meeting kita. Gitu. Nah, Pak Alphonse, bagaimana kalau seandainya saya tidak tahu jadwal rekan-rekan? Apakah saya perlu telepon satu untuk menanyakan jadwal mereka yang kosong yang mana? Nah, Bapak Ibu, ini kabar baik bagi kita semua bahwa ternyata Google Calendar itu memberikan fasilitas untuk kita bisa melihat kalender orang lain. Dalam arti kalender yang sudah diberikan permisi untuk dilihat. Ini ada, kalau Bapak Ibu lihat di bawah sini ada namanya Meet With, ya. Nah, misalnya begini, saya mau mengundang rapat gitu, tetapi saya tidak tahu jadwal mana yang kosong dari tamu-tamu saya tinggal kasih masuk tamu saya aja. Misalnya sini Pak, sekali lagi sorry Pak Anton, saya dan fasilitator saya pakai namanya terus ya, Pak Anton misalnya. Nah, otomatis Pak Anton, begitu saya klik di sini, apa namanya, kalender Pak Anton keluar semua nih, yang warna ungu. Kalau kita lihat, ada devosi karyawan. Kebetulan Pak Anton dan saya satu devosi, satu kelompok devosi ya, jadi pasti sama kalendernya. Terus kemudian di sini ada pertemuan. Di sini juga ada apa namanya, ada kesibukan. Nah, misalnya contoh saya mau lihat lagi Pak Melvin.
misalnya ya. Kalau yang rajin isi kalender biasanya akan kelihatan. Pak Melvin warnanya apa nih? Biru. Oh, Pak Melvin kelihatannya tidak isi ya, tidak menulis di kalender. Misalnya Pak Fik, ada ya Pak? Atau di private mungkin. Nah, bisa jadi atau settingannya dibuat tidak bisa terlihat juga bisa. Kemudian misalnya Pak Victor, saya klik. Nah, Pak Victor punya banyak nih. Jadi kalender saya kelihatan penuh. Nah, saya tinggal melihat sebenarnya yang mana sih yang kosong gitu. Kalau misalnya saya mau melihat gini, oh dari Pak Anton, Pak Melvin, Pak Victor, kayaknya tanggal 14 ini bisa nih. Saya tinggal klik tanggal 14, saya bisa lihat nih, dari keempat, dari 3 termasuk saya 4 ini, jam mana sih yang kosong. Nah, ternyata Pak Victor itu cuma jam teduh, ada doa teduh, saat teduh itu jam 10 PM. Oh ternyata itu waktu di luar kantor ya. Tapi ternyata di sekitar jam 10 sampai jam 2 siang ini kosong. Jadi saya bisa pilih tanggal tersebut, kemudian saya bisa isi dengan meeting. Seperti itu. Ya, tangkap nggak Bapak Ibu kira-kira maksud saya ya. Jadi sebelum kita memilih tanggal, kita bisa melihat terlebih dahulu availability dari peserta meeting kita. Jadi kita nggak perlu tanya lagi kosongnya kapan dan segala. Oleh karena itu mohon sekali lagi Bapak Ibu harus perlu untuk mengisi kalender. Supaya apa? Supaya tidak perlu lagi diteleponin. Kalau kalender Bapak Ibu kosong, ya sama aja nanti ke depannya kita akan tanya-tanya lagi gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar berkolaborasi, lebih cepat, efektif, efisien, maka kalender Bapak Ibu perlu untuk diisi. Ya. Nah, tetapi ada yang bilang begini ke saya, Pak Alphonse, tapi saya tidak nyaman isi kalender saya, detail kalender saya kelihatan sama orang lain. Bisa nggak hanya kelihatan bahwa jam tersebut saya sibuk? Oh bisa, Bapak Ibu. Bisa. Caranya adalah Bapak Ibu kita masuk ke, saya nggak tahu nih, ini bisa kelihatan nggak ya? Kalau saya set, ini kelihatan nggak Pak Victor? Kalau saya klik setting sini. Belum Pak. Belum, oke. Belum kelihatan. Saya stop ya. Berarti saya harus window ya. Sebentar. Nah, ini adalah cara bagaimana kita men-setting access permission. Jadi orang lain kalau mau mengakses kalender kita, mereka hanya melihat sibuk atau tidak sibuk. Tidak bisa melihat isi detail dari kalender kita. Jadi caranya adalah, saya coba share screen lagi. Saya share screen window. Saya share ini. Oke, sambil Bapak Ibu boleh mencoba-coba ya. Kemudian, nah sudah kelihatan ya. Nah, saya klik titik 3 di atas, terlihat ya. Kemudian, oh sorry, bukan titik 3, tetapi settings yang ada di kalender, sorry, yang ada di sini nih. Yang ada di sini saya klik, kemudian saya klik setting. Lalu cari nama saya, nama kita. Misalnya Welly Alphonse Rosal, saya klik di sini. Lalu klik access permission. Nah, tiga hal ini memainkan peran penting di dalam orang lain bisa melihat kalender kita atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mau mengizinkan orang lain untuk melihat kalender kita, khusus untuk sekolah Atalia, kita centang. Ya, harus dicentang. Kemudian ada pilihan, apakah mereka hanya bisa melihat hanya free atau sibuk aja, atau mereka bisa melihat seluruh event detail kita. Nah, kalau saya tulis seperti ini, ya, Bapak Ibu kalau undang with meet dengan saya, Bapak Ibu coba ketik aja Welly Alphonse, maka yang muncul adalah sibuk dan enggak sibuk. Tetapi kalau saya, kalau saya pilih ini sebuah meeting saya kelihatan, ya artinya meeting saya kelihatan, detailnya kelihatan. Tetapi kalau saya pilih only free or busy, hide details, maka yang kelihatan dari Bapak Ibu itu adalah hanya busy or not busy, sibuk atau nggak sibuk. Nah, saya sarankan supaya kita bisa berkolaborasi, Bapak Ibu, supaya kita bisa cepat di dalam mengambil keputusan, meeting, dan segala macam, Bapak Ibu centang access permission-nya untuk make available for sekolah Atalia, tetapi bagian sini isi dengan free or busy aja. Ya,
Kalau kita nggak nyaman detail meeting kita kelihatan, bisa diganti seperti ini. Sehingga orang lain tidak bisa lihat meeting kita apa aja, tetapi orang lain bisa melihat kita sibuk atau enggak di jam tertentu. Tangkap ya Bapak Ibu boleh coba-coba diklik sana, klik sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, nah misalnya seperti saya coba. Nah ini misalnya saya coba lagi Pak Anton, Pak Victor, gitu ya. Kemudian saya kasih pilih month. Nah ini kalau saya create ya, saya create kalender, otomatis mereka yang ada di sini akan masuk sebagai guest saya. Akan masuk ke guest saya. Jadi ini adalah cara favorit saya untuk mengundang meeting ya. Jadi saya cari dulu misalnya teman-teman IT, misalnya Anggi atau Pak Gun, saya masukin, kemudian saya lihat, oh tanggalnya kosong ini. Tinggal saya plot meeting di situ, yang kosong. Jadi nggak ribet harus tanya, Pak Anton, hari Senin besok meeting nggak? Kosong nggak? Oh kosong. Anggi, oh ada. Saya bingung lagi kan, tanggal berapa? Oke, tanggal berapa yang bisa? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya sudah, saya minta mereka isi kalender. Habis itu tinggal saya cari yang mana yang kosong, saya langsung plot di situ. Dan itu mempercepat cara kita membuat meeting, Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin, Pak Victor? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh dibuka mic-nya atau lewat link ya yang sudah ada di kolom chat. Silakan. Foto dulu Pak Victor namanya. Oh ya. Ya, betul. Bisa di stop share dulu Pak Alphonse. Baik Pak. Pak Melvin bisa bantu foto Pak. Silakan Bapak Ibu kita foto. Silakan ditampilkan dulu wajah cantik dan tampannya. Matanya menghadap ke kamera, kemudian berikan senyum terbaik. Teman-teman udah buka kamera semua? Masih ada 2 nih, 3, 4, 5. Silakan. Ya. Oke, teman-teman. 1, 2. Ada Pak? Save dulu. Tahan sebentar ya, dicek sebentar. Oke, udah. Oke. Terima kasih. Pak Alphonse, ada satu pertanyaan nih. Ya, Pak. Dari Ibu Oki, Pak, settingan Google Calendar ini berlaku juga untuk akun Gmail yang non Atalia juga kan ya, Trims? Ya, jawabannya iya. Saya lihat Bu Oki sudah tersenyum, berarti sudah ngerti Bu Oki. Ini picture ya, Ya. bukan video ya. Oke. Jadi ini berlaku di semua Gmail. Ya, Gmail rata-rata settingannya sama. Gitu. Cuman kelebihannya kalau di sekolah bisa atur dari sisi admin apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tapi kalau dari pribadi boleh. Oke, sambil menunggu pertanyaan lain, saya lanjutkan nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Kalau terlalu cepat atau bingung, tetap ngomong ya Bapak Ibu supaya saya bilang nggak apa-apa bahan nggak selesai, yang penting Bapak Ibu nangkep daripada saya selesaikan bahan dan Bapak Ibu nggak nangkep apa-apa gitu. Ya, jadi saya kembali ke share screen. Saya share screen window aja. Oke. Ya, jadi demikian cara membuat event atau undangan meeting itu seperti itu. Kurang lebih berharap dapat ininya cara membuatnya. Untuk detail-detailnya nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung dengan misalnya ini untuk apa,
itu nggak apa-apa belakangan, Bapak Ibu. Nanti bisa ditanyakan ke fasilitator, nanti kita akan jelaskan. Tetapi yang penting bisa membuat apa namanya meetingnya dulu, ya. Nah, sekarang saya ingin membagikan bagaimana sih supaya kita bisa seperti gini. Ada terkadang ada Bapak Ibu pernah mungkin mengalami ada atasan yang terkadang semua jadwalnya diatur oleh sekretarisnya, gitu. Ya, jadi atau adminnya gitu. Jadi adminnya atau sekretarisnya ini itu tahu jadwal dari atasannya, dari bosnya. Nah, tentu sekretaris ini perlu memiliki kalender dari bosnya. Nah, itu bisa dilakukan di Google Meet juga. Jadi kita artinya subscription atau berlangganan. Ya, misalnya contoh saya mau apa namanya berlangganan kalendernya Pak Anton pun bisa, asal dikasih permisi oleh Pak Anton, gitu ya. Itu bisa. Atau misalnya gini, saya senang dengan sepak bola. Nah, Google itu ada kalender sepak bola, tetapi kalender luar ya, maksudnya luar negeri atau basketball atau apapun event-event itu kita bisa berlangganan. Kalau Bapak Ibu sendiri lihat di sini paling bawah other calendars ya, itu ada namanya holidays in Indonesia. Ya ada semua kan ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu berlangganan kalender itu secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kalender Bapak Ibu biasanya sudah ada Pancasila Day, ada Lebaran, cuti bersama, Idul Fitri. Itu karena apa? Itu karena kita berlangganan holidays in Indonesia atau hari libur di Indonesia. Itu adalah subscription namanya. Kita bisa menghilangkan dengan cara uncentang aja, maka itu akan hilang dari kalender kita. Tetapi kita bisa memunculkan kembali dengan mencentang, gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu kurang lebih cara untuk subscribe ya apa namanya Google Calendar seperti apa. Caranya adalah Bapak Ibu bisa tinggal other calendar ini tinggal di plus, kemudian subscribe to calendar. Ya. Nah, ini saya bisa subscribe ke kalendernya teman atau kalender misalnya Anggi atau di sini kan ada Christian, ada tim saya, ada Pak Gandhi, saya bisa, tetapi ini membutuhkan izin mereka. Jadi kalau saya misalnya saya minta di sini nggak ada Pak Gandhi ya, nggak hadir ya. Misalnya gini, Pak Anton deh ya, Pak Anton. Pak Victor deh, Pak Victor. Saya mau berlangganan emailnya Pak Victor. Jadi saya tinggal klik aja ketik Pak Victor. Wah, ternyata sudah dikasih nih, Pak. Oh, sebentar ya. Nah, Pak Victor sudah kasih akses ke saya ya, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya Pak Victor. Di kalender saya ada namanya Pak Victor. Nah, apa gunanya selain saya bisa melihat kalendernya Pak Victor, saya bisa misalnya meng-create event gitu ya. Misalnya pertemuan guru agama misalnya. Tetapi paling bawah sini saya bisa menggunakan kalendernya Pak Victor. Jadi nanti pada saat saya save, maka di kalendernya Pak Victor akan muncul event ini, gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau ada sekretaris yang subscribe kalender atasannya, maka sekretaris itu tinggal membuat event untuk atasannya menggunakan kalender seperti ini. Ya, kalau saya menggunakan kalender saya untuk membuat event, saya tinggal pilih kalender saya. Bedanya apa dengan other calendar? Other calendar ini saya tidak bisa buatkan kalendernya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau saya klik di sini di kalender, itu tidak ada muncul other calendar. Ya, tidak muncul. Yang muncul hanya di my calendar. Itu bedanya, Bapak Ibu. Oke. Saya kembali ke saya. Nah, bagaimana cara unsubscribe? Itu caranya tinggal kita settings di sini. Klik settings, kemudian saya cari nama Pak Victor.
kemudian saya tinggal ke bawah unsubscribe. Maka otomatis kalender Pak Victor akan hilang dari kalender saya. Akan hilang. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba aja. Kalau misalnya ada pertanyaan sambil saya jelaskan, ada yang coba silahkan. Jadi kita tidak saling tunggu, tapi Bapak Ibu boleh saling coba. Atau misalnya, Oke, ada ya, gimana Pak? sorry, Pak. Ada pertanyaan dari Panton mungkin atau tambahan? Silakan Panton. Silakan Pak. Oh, waktu yang awal itu kan kita bikin kaldik tuh, Pak Alphonse. Ya, Nah, itu tuh berarti kan kaldik kan dibikin sama orang lain. ya, Nah, itu kalau saya mau tambahkan ke kaldik saya, selama ini kan cuma jadi link ya Pak, saya lihat kan. ya. Nah, itu Bisa, kalau Pak. saya mau tambahkan ke kalender saya, berarti pakai cara ini juga gitu, Pak? Pakai cara itu juga Pak. Oh, oke, Betul. oke. Oke, thank you, Pak. Ya, Jadi bisa langsung masuk ke Ya. kaldiknya, nggak perlu kita buka link-linknya lagi gitu ya, Pak ya? betul Pak. Bisa tinggal Bapak gabung ke oke, kalender oke. Bapak gitu. Oke. Thank you, Pak. Thank you Pak Anton. Oke, Pak Alphonse, ini ada beberapa pertanyaan ini udah masuk nih. Pertanyaan dari Bu Enda, apakah Google Calendar bisa dibuat lebih dari satu macam kayaknya ini maksudnya, lebih dari macam, misalnya kegiatan di tempat kerja atau kegiatan pribadi? Oke. Sangat bisa Bu Endah. Nah, kalau Bu Endah mau buat untuk pribadi, Bu Endah bisa tambah kalender. Bukan tambah event, tetapi kalendernya ditambah. Nah, caranya adalah, kan ini kalau kita lihat di sini My Calendar, itu ada banyak nih kalender, Bu. Saya bisa tambah personal kalender. Nah, ini saya sudah tambah untuk personal saya. Saya bisa tambah sendiri. Jadi, nanti pada saat caranya adalah, Ibu tinggal masuk setting, kemudian masuk ke Suaranya feedback ya Pak. suara saya. Sebentar. Sudah Pak. Oke. Jadi Ibu tinggal klik di plus di sini, ada kalender di bawah. Kemudian create new calendar. Nah, tinggal masukin nama kalender misalnya pribadi. Kemudian tinggal create calendar. Maka akan muncul di bagian My Calendar pribadi. Nah, nanti Bu Endah tinggal misalnya Bu Endah mau buat kalender di tanggal 28, tapi nanti pilihnya itu kalender pribadi. Gitu. Jadi kalendernya terpisah antara kerja dengan pribadi. Gitu ya. Lalu bisa Ya, dibuat seperti lagi. itu Bu Enda. Ya, Seperti itu Bu Enda, atau ada tambahan? berarti bisa dibuat lagi misalnya yang gabungan karena misalnya ada kegiatan-kegiatan yang meeting yang memang cuma nggak tabrakan nih sore dengan kegiatan pribadi misalnya. Itu Betul. bisa digabung ya Pak? Bisa dilihat view-nya. Jadi Ibu bisa lihat kalau misalnya di sini pribadi, asal Ibu tercentang Ibu bisa lihat di kalender view-nya antara yang pribadi dengan yang pekerjaan. Bisa Bu. Jadi Jadi kalau dicentang gitu otomatis tergabung ya Pak Alphonse ya? Iya, terview, Bulannya ya. tergabung, betul. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi nih, masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Tri. 1, Ya. jika kita menggunakan Google Calendar apps lain di HP, apakah bisa dimigrasikan atau digabungkan dengan Google Calendar Pak? Pakai apps lain di ini ya, di Android ya. Bisa Pak. Iya. Jadi pakai apps misalnya apps saya lupa apa nama apps-nya tapi bukan Google, itu bisa mengakses Google Calendar kita. Bisa. Ya, misalnya bawaan handphone biasanya Pak ya, ada kalender sendiri ya. Ya, bisa Pak. Biasanya kalau kita sudah catat account Gmail kita, itu otomatis kalendernya akan ikut. Biasanya akan ikut. Jadi kita bisa lihat di apps kita. Semoga jelas Pak Tri. Oke, thank you Pak. Thank you. Ya, ada 1 pertanyaan lagi Pak dari Bu Debi. Pak, apakah bisa cara menghapus due date tugas semua bidang studi yang masuk ke kalender saya, karena saya sangat banyak karena mengajar 14 kelas sehingga penuh di saya padahal saya tidak butuhkan. Nah, ini due date biasanya kan kita sebagai guru tuh kan Pak juga otomatis subscribe
kelas gitu kan, Classroom, yang kalender kelas ya. Nah, biasanya dudet itu masuk juga ke kalender kita. Nah, bagaimana Pak caranya untuk supaya itu tidak masuk ke kita? Ini saya jujur, saya belum pernah coba. Mungkin teman-teman fasilitator guru pernah coba menghapus dudet di kalender, karena saya jarang pakai Classroom soalnya. Kalau misalnya belum Ya. pernah coba, oke, Pak, gimana? Ya, kalau kita sebagai guru tuh Bapak Ibu di sebelah kiri yang tadi kalender itu kalau di Pak Alfons ini kan ada Pak Weli Alfons, barbecue, kemudian kontak dan sebagainya. Di sini nanti ada beberapa tuh kelas-kelas di mana kita ngajar. Nah, Bapak Ibu kalau tidak pengen notifikasi atau dudet itu masuk, tinggal di uncheck aja atau jangan dicentang. Nah, nanti itu otomatis hilang dari kalender Bapak Ibu. Tetapi pastikan jangan sampai waktu Bapak Ibu uncheck itu, Bapak Ibu ketinggalan notifikasi-notifikasi penting, khususnya di kelas Bapak Ibu mengajar. Jadi itu mungkin dipertimbangkan dengan baik, karena memang notifikasinya banyak, karena semua mata pelajaran itu, karena kan kita ini kalender kelas ya, jadi semua mata pelajaran itu akan gabung ke sana, sehingga semua masuk ke kita. Nah, solusinya itu adalah memang di uncheck, tapi pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan, paling nggak mata pelajaran atau di mana Bapak Ibu jadi wali kelas gitu. Itu sih Pak dari saya. Dari teman-teman fasil yang lain ada tambahan, silakan. Sama Pak. Silakan Pak Mel. Kenapa sama kayak Pak Victor? Oke. Masih ada Pak? Pak Victor? Makasih Pak. Makasih Pak Alfon, Pak Lanjut, Victor. Ya. Ya, dari saya Bapak Ibu, ini bukan cuma untuk Google Calendar. Sebenarnya kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin Bapak Ibu tahu, Google itu secara khusus sudah menyediakan pusat bantuan ya. Semua itu ada di sana, termasuk Google Calendar, Google Form, Google Slide. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke ke webnya. Bapak Ibu bisa explore begitu, bisa baca-baca sendiri dulu. Nah itu Pak ini sudah ada. Saya juga udah taruh udah chatnya nih matiin. Jadi semua tentang Google itu ada di situ Bapak Ibu, dari Drive sampai hari ini terakhir Google Calendar ya, Google Keep, Google Tasks. Nah semua ada di situ dan dengan detail-detail dengan bahasa yang mudah dimengerti sih saya pikir. Jadi Bapak Ibu bisa upgrade dulu, cari dulu, kalau memang masih belum jelas bisa tanya ke kami begitu. Terima kasih. Thank you Pak Andi. Oke. Lanjut Pak Alfons, silakan. Baik. Mungkin Pak teman-teman fasilitator, kelihatannya saya kan masih ada bahasan Google Keep. Ini pasti waktunya nggak cukup. Apakah nanti bisa saya lanjut sampai setengah jam berikutnya ya? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tidak tidak available waktunya, boleh meninggalkan setelah jam 11. Oke, mungkin ini Pak, karena saya khawatir ada teman-teman yang nggak bisa lanjut juga. Mungkin ada pengumuman dulu ya, karena 5 menit lagi kita jam rencana awal kita selesai. Silakan ada pengumuman dulu, kita disampaikan supaya teman-teman yang misalnya nggak bisa lanjut, itu tetap dapat informasi. Dari Pak Anton dulu mungkin, silakan Pak, yang sertifikat ya. Oke, terima kasih Pak Victor. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Jadi minta tolong untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas barbecue ini dari hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Rabu ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir gitu ya, yang kita satukan dengan pos survei. Nah, karena data itu yang akan kita pakai untuk menghitung kehadiran Bapak Ibu terkait dengan sertifikat yang akan kami berikan. Gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu mengisi, kalau Bapak Ibu mengikuti sesi hari itu atau Bapak Ibu menonton rekamannya di siangnya, di sorenya, atau mungkin beberapa hari setelahnya, mohon mengisi form feedback itu, karena nanti datanya akan kita rekap. Nah khusus semua pengisian itu kita akan stop di hari Jumat gitu ya, jadi Jumat untuk nanti kami hitung. Nanti sertifikat kami akan berikan di minggu depan, gitu ya. Jadi mohon cek lagi apakah Bapak Ibu sudah mengisi pos surveinya, gitu ya, untuk kami bisa ngecek kehadiran Bapak Ibu.
Itu dari saya Pak Victor, terima kasih. Ya, dari rekan-rekan yang lain, ya, Bu Dewi ada mau disampaikan? Silakan. Sorry, tadi agak apa namanya, agak nggak fokus. Jadi yang nonton rekaman pun ikut tetap tulis surveinya ya, Pak Anton tadi? Ya, jadi kan semua peserta yang udah terdaftar itu kan apa namanya bisa ikut kelas ini lewat apa namanya lewat sesi hari H langsung, gitu atau nonton lewat rekaman gitu. Nah setelah nonton berarti kan mendapatkan apa namanya mendapatkan sesuatu lah ya. Nah di situ ya minta tolong untuk isi form feedbacknya. Oke, iya, tanggal 13 wah. Thank you. Dari rekan-rekan yang lain, silakan. Iya, kami kalau dari saya Pak mungkin terakhir. Ya, kami berharap Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa praktis sendiri begitu ya, diaplikasikan semua yang bisa dipakai biar nanti kalau puji Tuhan ada batch 2 sudah lebih tahu, sudah lebih kenal dan sudah lebih sayang tentang Google Apps Workspace ini. Terima kasih. Ya, oke. Kalau tidak ada pengumuman lagi, Bapak Ibu yang nggak bisa lanjut, silakan boleh meninggalkan meeting. Tapi berharap ya masih bisa lanjut karena ini ada bagian penting nih. Paling nggak 2, kalau nggak salah 2 poin ya Pak. Appointment slot dan juga Google Keep. Ini sangat penting. Silakan saya kembalikan ke Pak Alphonse. Silakan Pak. Oke, thank you. Baik, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan Google Calendar untuk poin terakhir yang akan saya jelaskan yang cukup menarik menurut saya dan saya juga baru tahu waktu saya ikut kursus training dari Google, yaitu appointment slot, ya appointment slot. Nah, Bapak Ibu boleh sambil buka di kalendernya, itu pada saat kita membuka event atau meng-create event, misalnya saya create event tanggal bulan Juni deh ya, bulan Juni tanggal 14. Sorry, ini saya kok tidak kelihatan ini ya. Bisa kelihatan ini saya ya, share screen saya ya. Pop-up-nya kelihatan Pak. Oke, nah sekarang misalnya sudah terlihat. Nah saya sekarang gini, saya bikin satu kasus aja. Misalnya Bu Natalia, misalnya mau ada pertemuan dengan orang tua, ya dari misalnya contoh Bu Nat mau mengundang orang-orang tua untuk ketemu dengan misalnya Pak Hendra, misalnya gitu ya. Nah, tetapi orang tua itu dari misalnya saya tulis aja sini, pertemuan orang tua. Nah, tanggal 14 Juni, tetapi jamnya antara jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang aja, misalnya. Nah, waktunya 30 menit. Jadi setiap orang tua itu hanya 30 menit ketemu dengan Pak Hendra. Nah, ini kan terkadang Bu Nat bingung, orang tua udah telepon, Bu, saya maunya jam 9.30 ya. Bu Nat catat, 9.30. Jangan sampai bentrok gitu kan. Nah, ternyata di Google ada fasilitas untuk itu. Nah, caranya adalah appointment slot. Ya, kalau kita sudah seperti ini, kita klik appointment slot. Berarti nanti tanggal 14, jam 8 sampai jam 12, itu kita bisa bikin slot-slot ya dengan durasi 30 menit. Nah, setelah itu kita more option. Nah, setelah itu kita tinggal, nah ini agak berbeda Bapak Ibu caranya dengan yang tadi ya. Kita tinggal klik kanan di this calendar open appointment page. Kemudian saya salin alamat link gitu ya. Kemudian saya save. Nah, saya akan coba kirimkan link ini. Boleh apa namanya Pak? Boleh chatnya boleh Pak, boleh. Saya udah buka Pak di Google Chat, di chatnya. Silakan Pak. Saya kirimkan link ini. Minta tolong Bapak Ibu boleh masuk ke link ini. Nah, nanti akan begitu linknya diklik akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
akan tertulis next available appointment slot in June 14, 2021. Bapak Ibu klik di situ, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu boleh klik salah satunya ya untuk mendaftar. Ya, untuk mendaftar saya mau di tanggal atau di jam berapa? Misalnya saya di jam 10. Maka nama saya akan terlihat di sini. Saya akan tulis misalnya oke, saya hadir. Saya save. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa yang sudah mengambil slot, jam yang sudah diambil slotnya, itu akan tidak bisa diklik lagi. Dan di kalender Bapak Ibu yang sudah ambil slot, itu akan muncul ya sebagai event, sebagai appointment. Bahwa jam tersebut Bapak Ibu ada pertemuan orang tua. Kalau saya sebagai orang tua, kalau sudah dipilih gitu jadi kosong Pak, jadi nggak ada yang nggak bisa diklik lagi ya? Betul Pak, jadi kalau saya sudah ambil, begini, ini salah satu kelemahan Google bahwa saya itu bisa ambil 2 kali loh Pak. Saya bisa ambil 2 kali. Jadi kalaupun saya sudah pernah ambil 1 slot, kemudian saya ambil slot lain, Google masih belum filter hal itu. Dia masih memperbolehkan. Ya, jadi itu salah satu yang menurut saya belum sempurna dari Google bahwa kita bisa mengambil beberapa kali dari slot tersebut. Jadi nanti kalau saya lihat di kalender saya, yaitu tanggal 14 Juni, saya akan melihat banyak event yang terbentuk karena orang tua sudah mengambil slot. Seperti ini. Dan saya akan bisa melihat ini slotnya siapa sih, siapa yang ngambil. Nih, Bu Lia yang ngambil. Kemudian kalau ini Pak Tri, saya bisa kelihatan. Dan setiap dari slot-slot ini ada Google emailnya sendiri. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke event itu, tinggal nyalakan Google Meet-nya. Jadi masing-masing slot punya Google Meet sendiri, punya link sendiri. Jadi tidak tercampur dengan slot-slot yang lain. Dan itu menurut saya akan memudahkan Bapak Ibu untuk meng-arrange waktu dan orang tua, ataupun misalnya wali kelas yang mau meng-arrange waktu dengan orang tua, misalnya untuk pertemuan orang tua, itu bisa menggunakan kalender ini. Dengan dengan fitur ini, seperti itu. Nah, cuma memang sekali lagi saya katakan bahwa fitur ini belum sempurna sepertinya. Tetapi khusus untuk hanya untuk mengambil slot sudah oke. Tetapi kalau Bapak Ibu meng-create banyak appointment slot, misalnya tanggal 14, tanggal 17, tanggal 20, itu nanti orang tua akan agak kebingungan karena mereka harus klik next-nya. Sorry, saya coba masuk ya. Jadi kalau misalnya saya akan masuk sini, kan ada yang klik yang ini nih Bapak Ibu. Nah, orang tua itu harus klik terus sampai dia menemukan slot yang dia butuhkan. Jadi dia akan harus klik lagi kalau kita memiliki banyak appointment slot ya. Kalau kita banyak meng-create appointment slot, tanggal yang berbeda. Maka dia akan harus mengklik link yang tadi. Tangkap ya maksud saya, Bapak Ibu, atau belum? Kalau belum boleh lambaikan tangan, belum? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa ke link ya, atau juga buka mic-nya. Silakan. Ya Pak. Ya Pak Bunat. Mbak, kalau kita pertemuannya kayak yang tadi lewat Google Meet, berarti orang tua yang kita undang harus lewat email juga dong ya? Oh. Selama ini kan kita phone kan? Bisa via WA, Bu. Jadi link tadi yang kita copy, kita bisa pastekan ke WA dengan informasi apa, kemudian silakan pilih slot melalui link ini. Gitu. Jadi caranya Pak? Caranya jadi tadi kan yang link ini, yang tadi saya sudah tunjukkan itu, kita kan bisa klik copy. Copy, kemudian kita buka WA.
kemudian abis itu kita tinggal pastekan link Paste. tersebut ke WA. Ya, jadi minta orang tua untuk masuk ke link itu untuk memilih slot. Oh, oke. Gitu. Ya, selama ini sih memang kebetulan kan kalau kita punya pertemuan diatur dari jam seperti tadi kan contoh 8 sampai 12 kita mau ketemu sama 4 orang atau 6 orang gitu. Tolong diatur waktunya si A, si B, si C, si D gitu kan. Ya. Nah, memang kita via phone, semua kita teleponin gitu. Iya. Jadi sekarang bisa via itu, via cara seperti ini, atau kalau misalnya ibu bingung, nanti akan bingung nih pada saat ibu orang tua klik, kan biasanya dia klik itu pakai email mereka. Ya. Nah, nanti yang tercatat di sini adalah email orang tuanya. Jadi nanti mungkin takutnya ibu akan bingung, ini orang tuanya yang mana. Siapa? Jadi betul. Jadi memang paling ideal adalah link ini via email, tetapi email dari anak. Email dari anak. Jadi pada saat orang tua itu klik email itu di anak, nanti nama anak itu yang akan tercantum atau nama anaknya akan muncul. Ya. Betul. Gitu. Atau mungkin juga bisa di deskripsi ya Pak? Boleh. Ya, menambahkan keterangan saya adalah anak dari orang tua A atau B gitu. Ya, boleh juga. Jadi nanti di keterangan di WA-nya tolong di deskripsi isi nama anak, misalnya gitu. Boleh aja, Bu. Iya, betul. Cuman ini kan saya aja juga baru tahu tentang ini kan. Apakah orang tua kita familiar dengan ini juga? Tapi Pasti mereka belum. bingung. Iya. Begitu dapat WA seperti itu kan, ini maksudnya apa nih gitu kan? Iya. Ya mungkin tentu untuk kita menjalankan ini perlu sosialisasi dulu kayaknya ya ke mereka. Misalnya kalau ada pertemuan, biasanya kita nebeng di akhir awal-awal kan bisa ada pertemuan orang tua virtual dan segala macam. Nah, mungkin kita bisa sisip masuk situ untuk menjelaskan, untuk sosialisasi. Ya, betul. Oke. Ya, Pak. Oke, atau bisa juga kita berikan panduan, Pak. Jadi panduan cara membuat mungkin ya dengan PDF ya, file PDF mungkin 1 halaman panduan kalau pertama kali ya, karena ini kan kita mau coba mengembangkan ini. Jadi mungkin ada panduan 1 halaman di PDF cara membuat menyetujui ya janji pertemuan dengan pihak sekolah. Nah, itu juga salah satu opsi. Ya. Oke. Betul. Dari Bu Endah, silakan Bu Endah. Oke. Ya, Bu Aili. Mantap tuh Bu Aili. Oh, Ibu Aili dulu atau saya dulu? Bu Endah dulu. Oke. Saya nggak angkat tangan, nggak resen saya. Ya. Tadi saya waktu di slot appointment itu mencoba mengambil slotnya, tetapi waktu dikatakan bahwa kalender salah. Apakah memang saya telat kalau sudah terisi slotnya? Kalendernya salah ya? Iya. Kalau begitu Ibu pada saat coba lagi, apakah sudah hilang slotnya atau masih ada? Masih ada. Jadi di situ apakah memang harus diisi di mana dan deskripsinya, lengkap baru diisi, terus baru disimpan. Saya coba lagi, isi terus disimpan, tetap nggak bisa. Ngomongnya kalendernya salah gitu. Kalendernya salah ya. Siapa tahu nanti bisa terjadi itu pada orang lain. Ya. Ada misalnya orang tua. Setahu saya kalender appointment slot ini tidak dibatasi hanya email sekolah. Jadi email manapun, email dari luar pun bisa. Email dari luar pun bisa. Cuman kalau muncul error seperti itu kemungkinan Bu Endah ya, nanti kita coba telusuri lebih lanjut. Kemungkinan sudah diambil begitu, karena memang kan ada masa respons, masa loading, ya mungkin pada saat Ibu ambil sudah ada yang ambil, cuman kelihatannya belum. Apakah mungkin begitu ya? Jadi kalender mengalami kesalahan gitu. Iya. Komentarnya. Oke, thank you. Ya Bu, makasih. Oke, Pak Victor masih adakah? Kalau tidak kita masuk Google Keep. Belum ada. Pak, silakan lanjut ya, Pak Wel. Pak Tri. Oh sorry, Pak Tri, silakan Pak Tri. Itu tadi berkaitan dengan case-nya Bu Endah kan masih ada 1 slot ya, yang saya coba lagi memang begitu bahwa kalendernya salah gitu. Jadi
apakah memang karena sempat dicoba terus sempat mau diambil kemudian orang itu membatalkan sehingga maksudnya tidak sampai save, itu ternyata sudah menutup akses gitu ya. Harusnya kan setelah save baru aksesnya hilang kan, tetapi itu masih ada tetapi tetap nggak bisa. Atau karena memang saya sudah pernah ambil begitu. Karena kalau saya kan tadi yang satu kan berhasil kan. Iya. Nah, yang kedua ini saya coba karena masih ada slot, saya coba. Pak Tri, Bapak ambil slot jam berapa? Bisa kelihatan nggak? Saya sebentar. Yang Bapak mau coba yang error itu? Oh, yang error itu di 11 ya? 11.30. Oke. 11.30 itu sudah diambil oleh Bu Ibet. Oh, tetapi di sini masih muncul. Masih muncul ya? Iya, berarti respons. Kalau di refresh Pak Alphonse itu bisa hilang dia. Kalau di refresh, mungkin tadi ya. Kalau buka pertama itu dia nggak otomatis update gitu. Tapi kalau di refresh itu biasanya langsung hilang. Coba di refresh dulu. Oke, ya, di refresh hilang, betul. Hilang ya, oke. Berarti memang errornya muncul kalender error gitu ya Pak ya? Iya, jadi memang berarti artinya sudah diambil orang begitu. Cuman tadi karena tidak di refresh, seolah-olah masih ada begitu ya. Iya, ya betul. Oke. Oke, thank you Pak Tri. Ini berarti menjawab pertanyaan Bu Endah ya. Ya, ternyata setelah di refresh tertulis dari sampai tanggal 23 itu sudah penuh. Sudah penuh ya. Oke. Oke, thank you Pak Tri, Bu Endah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan ke Google Keep ya, Bapak Ibu, Google Keep. Jadi saya berharap Google Calendar ini dipakai supaya mempermudah kita untuk memanage meeting dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, Google Keep saya, kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, Google Keep saya adalah seperti ini. Jadi Google Keep itu fungsinya adalah untuk menulis catatan, membuat catatan. Mau catatan kecil, catatan banyak itu bisa. Ya, kemudian bisa untuk sebagai list belanjaan, gitu ya. Kalau misalnya kita mau biasanya ke supermarket gitu kan, ada list belanjaan, kita bisa buat list belanjaan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar saya, ini saya sudah buat. Saya sudah menggunakan sekali Keep ini, Google Keep ini, dan saya bisa, istilahnya saya sangat suka karena dengan sekali sentuhan di Android kita, itu semua bisa keluar. Jadi kita bawa kemanapun, kita tidak akan pernah ketinggalan, ganti handphone pun, itu tetap ikut dengan kita. Kita buka ke komputer pun bisa. Jadi itu bisa selalu nempel di kita. Gitu. Itu Google Keep, hebatnya Google Keep itu. Dan kita bisa ini Bapak Ibu, kalau saya ada namanya things to do ya. Jadi kalau saya misalnya ada yang saya mau lakukan, yang saya harus lakukan, saya buat label. Nanti saya akan ajarin cara buat labelnya. Saya buat label, ini adalah label-label saya, ada things to do, artikel, devosi, informasi. Kalau saya klik di sini, maka semua yang saya labelin things to do itu muncul. Ya, misalnya IT tracker update, pokoknya yang saya mau lakukan itu saya tulis di sini lah. Jadi setiap pagi saya duduk komputer saya, yang saya lakukan adalah saya buka Google Keep, kemudian saya klik label things to do, sehingga saya tahu oh ternyata saya harus memfollow up ini gitu. Dan ada beberapa yang seperti contoh misalnya apa ya yang saya lakukan. Nah, seperti contoh misalnya saya membuat wawancara, saya mau wawancara dengan salah satu calon staff, saya bisa tulis ya di sini gitu. Nah, Bapak Ibu saya akan coba ajarkan Bapak Ibu cara membuat Google Keep ya, cara membuat Google Keep. Pertama-tama Bapak Ibu kalau buka itu ada di sini. Paling atas ini adalah take a note. Itu adalah cara membuat Google Keep. Klik di situ, maka ada dua bagian, ada title, ada take a note ya. Bapak Ibu boleh langsung praktek, tulis aja misalnya coba-coba.
ya, dan tuliskan bahwa ini adalah tes atau coba saya menggunakan Google Keep. Minta tolong Pak Victor juga tolong buat Google Keep, nanti bantu kolaborasi Pak ya, nanti supaya kelihatan nantinya. Oke, nah Bapak Ibu, saya sudah buat seperti ini. Kalau saya close, maka otomatis Google Keep saya akan tersimpan di salah satu catatan saya, ya di sini. Ya, di sini. Coba-coba. Gitu. Nah, Pak, note saya banyak banget. Bagaimana caranya supaya saya bisa gampang nemunya? Gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik misalnya yang mana Bapak Ibu mau prioritaskan, klik di sini. Itu ada tanda pin. Bapak Ibu klik tanda pin, maka dia akan selalu muncul di atas. Jadi begitu Bapak Ibu buka Keep, Google Keep akan muncul selalu di atas. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendapatkannya. Misalnya daftar belanjaan atau apapun, Bapak Ibu bisa gampang menemukan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau lagi, misalnya oh ini sudah lewat, saya tidak mau menggunakan lagi, Bapak Ibu tinggal di unpin. Maka dia akan kembali ke asalnya, akan kembali ke kumpulannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat banyak menu, ya. Satu-satu saya akan jelaskan. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dulu deh, yang paling mudah. Yang paling mudah gambar dulu. Ya, misalnya saya klik gambar, kemudian saya mau masukkan gambar picture. Ada nggak picture saya nih? Download. Atau saya mau gambar Google Keep, masukin gambar Google Keep. Maka dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, ya, bisa isi lagi. Jadi bisa banyak gambar di dalamnya. Jadi bukan hanya satu, tapi bisa banyak gambar. Jadi kalau Bapak Ibu close, maka notes Bapak Ibu akan terlihat dengan gambar. Jadi lebih mudah untuk menemukan daripada hanya tulisan. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar dan bisa menemukan dengan mudah note tersebut. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih warna. Jadi kalau bosan saya warna putih, saya mau kasih warna kuning. Nah, silakan ya. Nanti akan jadi warna kuning dia di sini. Seperti itu. Lalu saya mau kasih label. Nah, label itu sekali lagi Bapak Ibu, label itu adalah untuk pengelompokan. Jadi kalau notes itu sudah banyak di dalam Google Keep kita, catatan kita sudah banyak, terkadang kita bingung untuk mencarinya, kita bisa kasih label. Cara menambahkan label itu adalah klik tanda 3 ini, add label. Nah, pilih dari label yang sudah pernah dibuat, atau kita bisa create baru, Bapak Ibu. Create baru adalah enter label name di sini. Misalnya saya kasih nama label saya adalah training. Nah, saya bisa pilih training sini atau saya create training, gitu ya. Kalau saya create training, maka akan muncul seperti ini. Jadi catatan saya akan berlabel training. Jadi nanti pada saat saya mau cari, saya tinggal cari sebelah kiri label training ini, maka yang muncul adalah notes training saya aja. Ya, jadi itu untuk mempermudah kita untuk mencari notes. Pengalaman saya, misalnya saya baca lagi buku 40 Days Purpose of 40 Days Purpose lah, yang dari Rick Warren. Jadi ada 40 hari, saya tulis di note saya 40 note. Jadi itu memudahkan saya untuk mengingat apa yang saya baca, yang saya renungkan, dan itu sangat bermanfaat bagi saya. Oke, kita masuk kepada notifikasi. Ya, notifikasi ini yang Pak Anton jelaskan waktu kemarin itu tentang notifikasi. Notifikasi itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Notifikasi pertama adalah by tanggal dan waktu. Jadi pada saat misalnya tanggal dan waktu tertentu yang kita sudah set itu tiba, maka dia akan ada warning, ada reminder ya di komputer kita ataupun di handphone kita. Kemudian kedua bisa berdasarkan area atau lokasi. Jadi misalnya begini, saya mau kalau saya sampai di rumah, atau saya mau kalau saya sampai di sekolah,
notes ini reminder. Ada satu notes yang reminder ke saya. Jadi saya tinggal pilih. Saya tinggal pilih remind, kemudian pick place, izinkan. Saya tinggal klik sekolah kali. Ya, kemudian saya save. Maka kalau saya sampai ke sekolah, atau saya ada di area lokasi sekolah, maka Google Keep ini akan merimain saya, muncul notifikasi. Coba-coba, misalnya, coba-coba gitu. Jadi, ini bisa digunakan di mana aja. Misalnya saya mau, ini muncul pada saat saya sampai ke rumah orang tua saya, misalnya. Kalau saya mau berkunjung orang tua, saya mau lakukan apa aja di sana, saya tinggal tulis, saya set lokasinya di rumah orang tua, tinggal habis itu sampai di sana, ada reminder, oh iya, apa yang saya harus lakukan akan mengingatkan saya akan hal itu. Ya, jadi itu notification. Kalau untuk time atau notifikasi time, itu bisa tinggal mau hari ini jam 8 malam, besok, next week, atau kita bisa pilih sendiri tanggal dan jamnya. Ya. Misalnya tanggal 21 jam, atau kita bisa ketik di sini misalnya jam 4 sore. Ya. Lalu apakah mau repeat atau tidak? Ini juga bisa di repeat. Ya, apakah mau daily, weekly, monthly, yearly, atau kita mau custom, ya, mau apakah setiap 1 hari atau setiap 2 hari sekali, saya bisa pilih di sini. Atau kapan endingnya, kapan berakhirnya notifikasi ini kita juga bisa tentukan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa coba-coba Google Keep ini. Oke, setelah itu saya done, save. Maka akan muncul di sini adalah kapan notifikasi ini akan muncul. Gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain itu ada namanya archive. Nah, archive ini adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa menyimpan notes Bapak Ibu kalau sudah tidak terpakai. Tapi bukan menghapus loh, hanya menyimpan. Karena takutnya kalau Bapak Ibu sudah membuat banyak catatan, itu terlalu banyak. Jadi yang sudah tidak begitu penting juga nyampur di sini gitu. Nah, caranya supaya saya mau milah-milah mana yang tidak terlalu penting, yang mana masih penting adalah dengan mengarchive-nya. Misalnya contoh, saya mau mengarchive yang ini ya, saya tinggal klik yang tanda ini, saya mau archive. Nah, ini biasanya apakah di-undo atau tidak. Kalau saya tidak mau undo, ya sudah saya biarkan aja. Nah, archive itu ada di mana? Itu ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sebelah kiri, itu tinggal ada menu archive. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi semua note-note saya atau catatan saya yang sudah saya simpan atau saya arsipkan atau saya istilahnya saya simpan itu ada di archive. Gitu ya. Ya sekali lagi fungsinya supaya tidak terlalu banyak di tampilan utama. Tampilan sini. Nah, ini yang penting juga adalah reminder. Kalau saya klik di sini reminder, maka semua note saya yang memiliki notifikasi untuk reminder muncul. Jadi yang saya pasang notifikasi itu muncul di sini. Ya, jadi untuk memudahkan kita. Ya, kalau yang paling atas itu memunculkan semuanya. Ini adalah reminders untuk yang menampilkan catatan saja yang ada notifikasinya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah berdasarkan label. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa oh ternyata sudah tidak terlalu perlu nih catatan ini, saya nggak terlalu perlu, saya bisa buang. Ya, saya bisa hapus dengan cara saya delete. Gitu ya. Nah, sebelum saya delete, saya mau menunjukkan cara untuk misalnya membuat daftar belanjaan atau checklist ya, misalnya daftar belanjaan. Jadi Pas misalnya, banget nih Pak Alphonse buat ibu-ibu ya yang suka belanja ke pasar. pas banget lah. Terus ya. notifikasinya nanti by place Pak, jadi notifikasinya ditaruh di pasar gitu. Betul, di Giant misalnya gitu kan, begitu masuk Giant, klik, oh ya ada yang harus saya beli gitu. Nah, misalnya saya tulis misalnya, nah untuk munculkan checklistnya itu adalah saya klik 3 ini, kemudian show checkbox. Nah, misalnya
daftar belanjaan adalah sayur, buah, mentega, susu, misalnya gitu ya. Nah, susu ini pun saya bisa misalnya susu Indomilk dan susu Ultra. Susu Ultra. Nah, ini saya bisa membuat ini menjadi istilahnya apa ya? Bagian dari misalnya ini. Saya geser ke kanan, maka Indomilk ini menjadi bagian dari susu. Susu Ultra pun saya bisa klik masuk menjadi bagian dari susu. Jadi kalau saya merasa bahwa saya sudah membeli susu semuanya, saya tidak perlu centang satu-satu, tapi saya tinggal centang susu. Maka semua yang ada di bawahnya akan tercentang. Kita bisa lihat di sini. Yang sudah tercentang akan pindah ke bawah. Kalau dibalik Pak, misalnya dua-duanya saya centang, atasnya hilang nggak Pak? Kalau dia nggak hilang Pak, coba ya. Oh hilang juga mestinya. Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak ya. Okay. Ya. Terima kasih Pak Anton. Saya juga baru coba nih. Ternyata enggak. Ya jadi kalau kita centang atasnya, induknya, maka anaknya hilang. Tetapi kalau anaknya yang dicentang, induknya nggak hilang. Gitu ya. Jadi ini berguna sekali lagi untuk apapun, misalnya untuk checklist pekerjaan kita, untuk checklist belanjaan, checklist apapun kita bisa lakukan seperti ini. Oke, kemudian ada add drawing. Drawing itu untuk menggambar ya Bapak Ibu. Jadi ternyata di notes ini something wrong. Jadi bisa untuk menggambar. Oh. Oke. Sorry. Ya ngamuk Pak, Bapak Ibu. Google Keep. Ya, jadi di sini bisa ada pilihan-pilihan, delete note, ada change labels yang tadi Bapak Ibu bisa coba, ada add drawing, drawing itu menggambar. Bapak Ibu tadi saya coba agak error, komputer saya memang agak jadul kelihatannya. Kemudian make a copy, jadi notes ini saya buat kopinya. Ya sama seperti file docs atau file Google Sheet itu kita bisa buat kopinya. Ini saya mau uncheck all items, jadi semua yang sudah tercentang akan di-uncheck. Kemudian saya mau delete yang sudah tercentang bisa. Kemudian saya mau hide checkbox-nya juga bisa. Ya, jadi saya mau hilangkan checkbox-nya. Kemudian saya juga bisa grab image text. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu saya buat seperti ini ya. Ini kan terkadang ada gambar yang terkadang kita perlu salin tulisan di dalamnya. Misalnya contoh, saya kasih ambil contoh aja deh. Ini bentar. Atau hanya bisa di handphone ya? Pak Anton hanya bisa di handphone ya Pak Anton ya? Yang apa Pak? Untuk grab text. Saya nggak, grab text itu apa ya Pak? Grab oh text. ini copy. Grab text itu jadi begini Bapak Ibu, kalau ini kan contoh note saya. Di dalamnya ada gambar barbecue. Nah, tulisan-tulisan ada di sini itu saya bisa salin secara otomatis ke dalam note saya. Jadi bukan berbentuk gambar lagi, tetapi berbentuk tulisan. Sehingga itu memudahkan saya tidak usah menyalin, tetapi dia otomatis menyalin atau menulis ke tulisan. Itu, tapi seperti itu adanya di HP. Kok saya ini ya? Adanya di HP. Jadi kalau di komputer saya nggak ketemu Bapak Ibu. Atau mungkin teman-teman fasilitator yang lain mungkin bisa ketemu, bisa bantu, tapi kelihatannya ini hanya bisa berguna di HP. Jadi di HP itu kita bisa pilih gambarnya, kemudian kita bisa salin tulisan yang ada di gambar itu masuk ke dalam Google Notes kita. Gitu ya. Minta maaf saya nggak bisa praktekkan nih karena adanya di HP. Di HP bisa, karena saya pernah coba kalau di HP. Oke, terus
terakhir mungkin copy ke Google Docs. Jadi Google Keep ini kita bisa simpan ke Google Docs. Ya, jadi bisa kita salin ke Google Docs. Oke, saya rasa itu aja. Ada lagi nggak ya tambahannya ya? Pak Alphonse, ada satu pertanyaan, Pak. Ya, Pak. Pak, bila suatu hari kita resign dari Atalia, wah sebaiknya sih jangan resign ya, kecuali pimpinan Tuhan ya. Apakah seluruh isi email dan Google Apps, termasuk kalender dan Keep, dapat ditransfer ke akun Gmail pribadi alias migrasi? Nah, ini ranah admin nih kayaknya, Pak. Silakan, Pak Alphonse. Kalau Google Keep kita bisa, jadi Google Keep nggak bisa, Pak. Bentar ya. Pak Victor bisa coba kolaborasi ke saya, Pak. Ini tadi ketinggalan kelihatannya kolaborasi. Jadi Bapak bisa share. Jadi Google ini, Keep ini, saya bisa kolaborasi dengan orang lain. Jadi misalnya saya menambahkan Pak Victor di sini. Ya. Kemudian saya klik centang ini, saya save. Maka di tempat Pak Victor, notes ini akan muncul. Jadi Pak Victor bisa kerjasama dengan saya. Sama seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah notes yang kami fasilitator kerjasama. Di bawahnya itu ada nama-nama siapa aja yang berkolaborasi. Ada di sini. Jadi dari kita bisa berkolaborasi sama-sama di dalam grup. Nah, cuman setelah itu kalau misalnya saya mau pindahkan ke tempat saya, paling copy ke Google Docs. Tetapi kalau pindah dari Atalia ke Gmail pribadi kita atau account pribadi kita, saya belum tahu caranya, jujur. Jadi mungkin saya belum bisa jawab ya, Bapak Ibu, karena saya belum pernah mencoba hal itu. Itu Pak Ya, Victor. oke, terima kasih Pak Alphonse. Ada yang raise hand. Anton mau nambahkan jawab ya tadi, Pak. Silakan, Pak Anton. Pak. Yang Victor tadi untuk ambil teks itu, Pak, itu bisa, Pak, di laptop saya? Mungkin tergantung spek laptop kali, Pak, ya? Asik. Waduh. Gimana, Pak? Ini saya coba share screen ya, Pak. Boleh, Pak. Saya stop share screen dulu ya. Biasanya itu muncul kalau ada gambar, Pak. Ada gambar yang memuat teks. Kita add di catatan kita. Coba Pak Anton. Iya, bisa. Ya, betul. Harus pilih menunya, Pak. Betul. Sudah masuk belum ya? Belum. Ya, udah Pak, udah. Sudah ya? Oke, nah ini note-nya Bapak Ibu. Jadi saya masukkan nih. Saya habis snipping tool ya bilangnya ya. Snipping tool atau saya crop dari sebuah halaman website. Saya masukkan ke note saya gitu. Jadi ada gambarnya nih, nama benda, gambar benda, letak titik berat dan keterangan. Ini mata pelajaran mata pelajaran seni budaya ya Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat sebuah bangunan gitu ya. Nah, ini ada tulisannya di sebelah kiri, ada rumusnya di sebelah tengah, sebelah kanan gambar, sama di ujung itu ada tulisannya. Nah, kalau kita seperti ini, di titik 3 nanti ada, kita klik titik 3 di bawah, itu ada ambil teks gambar. Gitu. Jadi seperti yang tadi Pak Victor bilang, jadi memang ketika ada gambar, ada teksnya, nah kita bisa ambil teksnya saja. Gitu. Lalu kita klik, Bapak Ibu langsung keluar nih ya, gambar benda, nama benda, bidang kulit, prisma, dan segala macam langsung ada di bawah Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini lebih ini ya, lebih enak ya, jadi kita langsung dapat teksnya. Seperti itu. Kalau gambarnya tidak, kalau gambar kan memang bentuknya gambar ya, nggak perlu kita iniin. Sementara kalau yang tulisannya kita bisa langsung ambil, tinggal kita mau pakai nih yang mana, kita lanjut lagi edit, seperti itu. Gitu Pak Alphonse. Thank you Pak Anton. Ya benar. Oke, titik 3 ya, di titik 3-nya. Oke, tadi ada satu pertanyaan. Dari tadi siapa? Bu Lucia kalau nggak salah ya. Bu Lucia Arti? Ya. Tadi sempat mengangkat tangan.
Ya, silakan Bu. Pak, recommended nggak kalau nyimpen data penting misalnya password atau nomor rekening atau apa di Keep gitu di Google Keep Pak? Recommended Pak atau enggak? Tidak rekomendasi Bu. Tidak rekomendasi ya Pak? Iya. Oh baik. Ya. Satu lagi Pak boleh? Ya. Untuk notifikasi itu kan selama ini di handphone saya itu kan misalnya acara barbecue jam 10 tapi notifikasi muncul jam 11 gitu baru ada. Saya setting waktunya di mana ya Pak? Diperbaikin tempat setting waktunya. Setting waktu di HP-nya maksudnya? Iya, iya. Harus lihat HP-nya Bu, karena mestinya kalau dari kalender kan sudah ditentukan jam berapa, notifikasinya biasanya 10 menit sebelumnya. Nah, kalau di tempat Ibu bunyinya jam 11, takutnya memang jam di komputer di HP Ibu yang ngawur ya, yang harus di-set ulang. Di-setting ulang berarti mungkin waktu Bangkok atau apa gitu ya Pak, yang itu ya? Betul, time zone-nya, betul. Time zone-nya ya, oke, Iya. oke. Baik, thank you Pak. Thank you Bu, kalau ada Ya, kalau kita biasanya +7 ya. +7 Pak Alphonse ya kalau nggak salah ya kita Betul, ya. Pak. Jakarta, Bangkok gitu ya, Hong Kong. Ya. +7. +7 ya, yang +7. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Pak Tri silakan. Ya Pak Alphonse. Ya Pak. Antara Google Keep dengan Google Calendar itu bisa disinkronis nggak ya? Artinya ketika kita tadi membuat kalender, membuat event, kemudian kita buat catatannya juga di Google Keep gitu, bahwa itu bisa sinkron nggak ya? Atau memang terpisah begitu? Teman-teman fasilitator kalau ada ini boleh bantu ya. Saya sudah pernah coba Google Keep, saya buat notifikasi. Saya berharap bisa masuk ke Google Calendar, tapi ternyata enggak, Pak. Yang join itu hanya Google Task dan Google Calendar. Kalau bicara soal notifikasi tanggal dan jam, itu yang connect. Tetapi kalau Google Keep itu saya nggak ketemu. Jadi kelihatannya memang berdiri sendiri dia. Boleh dicoba. Tulis bikin notifikasi Pak di Google Keep, kemudian setelah buat notifikasinya tanggal berapa, jam berapa, coba cek di Google Calendar, ada nggak di Google Calendar pada tanggal dan jam tersebut. Kalau tidak ada, berarti tidak connect. Oke. Thank you. Thank you Pak Tri. Pak Anton dulu ya tadi ya, silakan Pak Anton. Mau nambahkan? Ya, saya pertama ke Bu Lucia juga atau mungkin buat teman-teman yang lain ya. Jadi memang kan data yang kita punya itu kita ada dua opsi pilihan untuk kita simpan ya. Yang bentuknya analog atau yang bentuknya digital gitu. Nah, dua bentuk analog tuh maksudnya kita tulis di kertas gitu ya. Terus kita taruh di dompet atau taruh di lemari atau dokumen-dokumen itu kita taruh di SDB gitu ya, Safe Deposit Box. Nah, itu semua, baik yang analog ataupun yang digital, semua pasti ada risikonya. Gitu ya, semua itu pasti ada risikonya. Yang satu risikonya bisa termakan oleh waktu, bahkan ketika taruh di SDB pun tetap ada risikonya, gitu ya. Termasuk ketika kita taruh di dunia digital, misalnya gitu ya, kita taruh di di drive kita taruh di foto-foto kita taruh di Google Foto, atau bagian-bagian resmi kita taruh di note dan segala macam, itu semua pasti ada risikonya kalau orang nembus ke akun kita. Itu makanya kenapa seringkali dilatih untuk kita meningkatkan keamanan akun kita gitu, dengan cara membuat password yang kuat gitu ya. Kan setiap kali kita bikin akun pasti disarankan password yang kuat, cuman password yang kuat itu pasti susah untuk diingat. Lalu kita misalnya bikin sendiri. Biasa dimintakan 3 buah kombinasi ya, huruf besar, huruf kecil, sama satu satu tanda baca gitu. Bisa titik, bintang, tanda seru dan segala macam gitu ya. Harus kayak gitu. Nah, itu baru satu tahap Bapak Ibu. Kalau kayak gitu orang masih sangat orang-orang yang dalam tanda kutip punya niat yang tidak baik masih sangat mudah untuk mengakses. Yang kedua adalah kita double verifikasi gitu, double verifikasi. Jadi setiap kali mau masuk ke akun kita harus masuk ke nomor tertentu.
misalnya gitu. Jadi kirim SMS ke nomor kita. Nah, itu double verifikasi. Jadi kalau ada orang masuk, notifikasi pasti akan masuk ke handphone kita, dan handphone itu pasti akan selalu kemungkinan besar kita pegang ya. Bahkan kalau kita lagi cas kan amat sangat disarankan dinonaktifkan gitu ya, supaya ketika kita lagi nggak pegang ya nggak ada informasi masuk gitu. Itu yang kedua gitu. Lalu yang ketiga adalah perbarui password gitu ya. Password kita misalnya setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali, supaya tidak mudah untuk di trace. Nah, lalu langkah terakhir yang paling rumit sebenarnya adalah terkait dengan cookies di Chrome kita, Bapak Ibu. Chrome kita gitu ya, Chrome kita yang di laptop gitu atau di PC itu kalau bisa cookies dan segala macamnya itu di-off-kan. Konsekuensinya adalah setiap kali kita buka Google Chrome, kita harus masukin akun kita terus-terusan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini buka Chrome dan langsung klik Gmail dan langsung masuk ke Gmail Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu nggak cookiesnya dan segala macam tuh Bapak Ibu buka gitu. Dan itu kalau orang bisa masuk ke situ udah pasti lewat gitu ya. Nah, jadi saya selama ini memang saya settingan di Chrome-nya itu third parties dan cookies tuh saya off-kan gitu. Lebih capek sih, tapi itu pasti jauh lebih aman. Gitu ya. Itu yang yang keempat gitu ya. Yang kelima satu lagi saya taruh semua data saya tuh di notes-nya iPhone saya gitu ya. Nah, ini memang masalah kepercayaan lah istilahnya gitu ya, karena memang open source. Kalau Google kan open source ya, sementara kalau si Mac atau si Apple itu jauh lebih tertutup, makanya saya jauh lebih pede taruh di sana, karena memang secara track record ya jauh lebih sedikit lah dia kebobol gitu. Tapi itu masalah brand kan ya Bapak Ibu. Tapi dibanding itu semua 4 langkah pertama itu, jadi password yang kuat, terus double verifikasi, password diganti misalnya 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu ya. Kalau mau rajin ya sebulan sekali kita ganti ya, cuman kan capek. Sama yang keempat itu yang menurut saya, cookies sama third parties di Chrome itu jangan otomatis masuk ya Bapak Ibu, itu harus di close benar-benar. Nah, itu semua memang ada di namanya materi digital citizenship ya gitu. Jadi salah satu cara kita meningkatkan awareness kita akan akun kita gitu. Karena seringkali kalau kita mudah masuk, maka orang yang punya niat baik pun juga jadi mudah untuk masuk gitu. Tapi kalau kita sendiri juga kita bikin lapisan bertahap untuk kita masuk, nah orang itu juga pasti akan makin susah gitu. Dan biasa kalau udah 2 kali susah, dia nggak bakal lanjut ke akun kita gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita upgrade sama-sama terkait keamanan akun kita. Semua ya, yang analog digital itu pasti punya kelemahan gitu. Nah, tinggal kita mau yang mana. Kalau kenapa saya prefer digital? Karena digital itu kayaknya nggak bakal misalnya nih data-data kita kayak misalnya dulu tuh namanya ada buku induk ya kalau nggak salah ya. Buku induk kan diminta sama pengawas tuh versi analog gitu ya, versi raport yang di-print berlembar-lembar dan segala macam. Resikonya hujan, banjir, kebakaran dan segala macam, atau kertasnya lapuk termakan usia. Kita bikin versi digital semua gitu. Dan secara resiko sih menurut saya jauh lebih kecil yang digital ya gitu. Tinggal masalah digital itu kelemahannya biasanya di keamanan akunnya gitu. Nah, itu salah satu misalnya nih add-on gitu ya. Add-on kan kita juga ada keraguan nih, add-on kalau saya tambah bakal masalah nggak nanti gitu. Nah, itu makanya kalau yang pakai email sekolah dikunci supaya masuknya itu semua lewat admin. Jadi admin bisa cek dulu nih add-on ini bener nggak, add-on ini bagus atau enggak gitu. Makanya nggak semua orang bisa install add-on di akunnya sekolah gitu. Kalau akun pribadi tanggung jawab pribadi lah ya. Tapi kalau akun sekolah tuh ada admin yang bertanggung jawab di sana. Gitu. Jadi kalau ada add-on tuh pasti saya minta tolong untuk dicek dulu, di-trace dulu, kalau oke baru diinstal ke akun kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk yang Pak Tri, tadi kan Pak Tri nanya apakah bisa disinkronkan antara Google Keep sama Google Calendar ya? Gitu ya pertanyaan Pak Tri ya? Ya, betul Pak. Betul ya? Nah, saya belum kebayang maksud atau tujuannya apa sih Pak, karena dua-duanya punya fitur yang berbeda gitu. Yang satu memang untuk membuat kegiatan, yang satu untuk mencatatnya gitu. Nah, saya masih belum kebayang kenapa harus disatukan sih. Kalau mau disatukan semua saya lewat Gmail. Gmail itu udah terintegrasi semua ya. Gmail itu terintegrasi sama Google Calendar kita, terintegrasi sama Google Keep kita. Jadi saya cuma cukup buka satu tab Gmail, semua ada di sana. Gitu, chat juga ada di sana, Meet juga ada di sana, kalender ada di sana, tas ada di sana, Keep juga ada di sana, gitu. Bahkan apps-nya juga semua ada di sana. Jadi
kalau yang mau integrasi semua memang lewat Gmail sih. Nah, saya belum kebayang kenapa Google Keep sama Google Calendar tuh mau disinkronkan gitu Pak Tri. Mungkin boleh dikasih penjelasan Pak Tri. Ya, sebenarnya tadi kan idenya saya melihat dari catatannya Pak Alfon ya di Google Keep tentang interview begitu kan. Tentang interview, kemudian Pak Alfon punya catatan ini apa-apa yang mau ditanyakan misalnya. Nah, kita kan kadang menjadwalkan interview juga gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau masuk Meet ke situ, kemudian kita membuka Meet-nya dari Google Calendar gitu. Nah, itu sudah otomatis kita tidak buka window lain gitu ya, maksudnya tidak buka jendela lain, tetapi kita ini yang akan kita tanyakan. Itu tadi muncul pertanyaan itu ketika saya melihat catatan Pak Alfon di Google Keep dengan catatan tentang interview begitu. Jadi itu sih tadi yang tersirat gitu ya, dari kenapa, apakah bisa kemudian disinkronkan gitu. Itu Pak Anton. Oke, thank you Pak Trina. Kalau saya kepikiran memang terkait catatan yang mau kita lakukan atau note yang mau kita lakukan untuk kita masukkan ke Google Calendar, itu kan di catatan tadi Pak Alfons tampilkan ada 2 ya. Selain kita masukkan tag sendiri, saya coba share ya. Jadi saya biasa lakukannya itu seperti ini. Kalau saya ini semoga bayangan saya akan kebutuhan Pak Tri bener ya. Kalau enggak mohon maaf ya Pak Tri. Mau masih nuansa lebaran Pak Tri. Jadi seperti ini. Apakah sudah tampil Pak Alfons? Belum ya? Sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini biasanya kan kalau kita buat kegiatan kan kita biasa isi tanggalnya, lalu kasih judulnya, tanggalnya, jamnya, sama event detail gitu ya. Nah, event detail ini kita bisa tambahkan di sini catatan Bapak Ibu. Nah, catatan ini bisa kita masukkan 2 hal. Selain kita catat langsung gitu ya. Kita bisa masukkan yang namanya attachment, kita bisa masukkan Google Doc kita, dan Google Doc itu kan bisa kita kunci gitu ya, untuk orang bisa punya akses atau enggak, atau kita masukkan link kita di sini. Nah, ini saya masukkan link Google Keep saya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita bisa masuk di sana. Jadi ketika kita buka Google Calendar, dan ketika buka kalender kan pasti akan masuk ke Gmail kan. Nah, itu semua langsung udah ada di sana Bapak Ibu. Gitu. Nah, biasa saya kalau mensinkronkan saya mau kegiatan hari ini tuh saya mau ngapain aja ya gitu, atau agenda rapat hari ini apa aja. Nah, saya masukkan di sana, dimasukkan di note, atau saya masukkan langsung bikin Google Doc-nya yang bisa nanti saya buka aksesnya ke si Notulis gitu, untuk nanti langsung tulis di sana. Gitu. Seperti itu. Atau saya kasih Google Keep-nya, nanti si peserta rapat bisa melihat catatannya di sana. Seperti itu sih Pak Tri biasa kalau yang saya lakukan. Gitu. Kalau untuk mensinkronkannya belum ada sih kayaknya ya, baru yang di Gmail itu bisa connect ke mana-mana. Seperti itu Pak Tri. Oke. Bagus, sangat menjawab juga. Ya, makasih Pak Anton. Jadi kita udah dapat materi batch 2 nih Pak. Keamanan ya, digital citizenship. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan perdalam di situ supaya Bapak Ibu aman ya, aman dari hal-hal yang kita pikir merugikan kita. Oke, 10 menit lagi jam 12. Terakhir kalau masih ada pertanyaan. Bu Enda kalau nggak salah tadi ngangkat tangan ya. Ya, silakan Bu Enda. Pak Alfon, hal sederhana Pak Alfon, tapi cuma saya nggak bisa. Jadi saya mencoba memasukkan gambar, tapi gambarnya mungkin yang saya pilih besar, tapi mengecilkannya nggak bisa, atau mengambil gambar seperti Pak Alfon tadi gimana caranya? Maksudnya mengecilkan gimana Bu? Jadi saya nggak insert gambar tadi kan dia. Nah tapi ternyata gambarnya besar sekali gitu. Yang kelihatan besar ya? Iya. Besar. Nah saya nyoba kecil-kecilin kok nggak bisa, atau memang gambar yang saya ambil memang nggak bisa dikecilin gitu. Tapi harusnya bisa sih. Bu, kalau di Google Keep, begitu Ibu insert gambar, apalagi gambarnya baru yang pertama, itu memang besar Bu, nggak bisa dikecilin. Nanti kalau Ibu insert gambar yang lain, makin lama dia akan mengecil sendiri Bu. Dia akan mengecil sendiri. Tetapi Ibu bisa pilih dari yang kecil itu, Ibu klik nanti akan membesar, jadi bisa di pop up seperti itu.
Jadi seperti ini misalnya, bentar ya, saya coba lihat yang mana yang saya bisa. Oh, seperti ini. Saya present, window, bagikan. Oke, nah seperti ini, Bu Endah. Jadi di apanya note saya itu banyak gambar. Tetapi gambar ini kecil-kecil karena dia banyak. Tapi kalau cuma satu dia akan gede karena dia sendirian. Tapi kalau misalnya saya mau lihat gambar yang ini, saya tinggal klik di sini, dia akan jadi besar. Nah, Ini iya. saya nggak bisa kecilin, Bu, ini. Oh iya. Nggak bisa dikecilin. Dia akan atur sendiri kalau di Google Keep. Kalau Iya, saya iya. mau keluar lagi, saya tinggal klik tempat lain akan seperti ini. Seperti itu, Bu Endah. Ya, ya. Oke. Makasih Pak Alfon. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan Bu Enda, berarti berakhir juga ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk keikutsertaannya dalam 8 hari ya pelatihan. Jangan lupa mengisi pos surveinya dan juga tetap dilatih skill-skill baru yang kita pelajari selama 8 hari. Karena dari latihan itu kita akan makin memperdalam kemampuan kita. Harapannya kita bisa kerja lebih cepat, lebih efisien. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Sorry, Pak Anton masih ada ya? Pak Anton masih ada tambahan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pak Victor, Bing Dewi tanya. Terima kasih. Ya. Tanggal Gimana Bu Dewi? Pak? Tanggal di apa surveinya? Di pos survei tanggal 20 hari ini. Oh ya. Oke. Oke Bu. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you. Nanti kita bergerak kerja lagi. Ya, God bless. Terima kasih untuk teman-teman Fasil. Makasih Pak Tri. Inisiatif dan kedermawan. Pak Tri, baca WA ya Pak. Menikmati hidangan-hidangan yang menyehatkan ya. Menggemukkan. Kita tunggu hidangan selanjutnya. Wis. Oke. Terima Pak kasih. Tri, Wak. baca WA ya Pak Tri. Thank you. Oke, yuk. Mari semua. Mari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tri.